kita berjumpa di dalam program kita bersama membangun iman. Tema kita hari ini adalah datang kepada Allah untuk keselamatan. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan maka merupakan satu hal yang mutlak bagi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun juga sangat merindukan apa yang namanya keselamatan itu. Karena keselamatan itu sangat penting bagi setiap insan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita perlu ketahui bahwa Alkitab berkata bahwa keselamatan dan adalah hanya pemberian Allah bagi kita, karena Allah menghendaki tidak seorang pun yang binasa. Oleh karena itu, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerunyakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Keselamatan itu hanya adalah anugerah dan pemberian Allah sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk keselamatan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah orang-orang mana saja yang perlu datang untuk diselamatkan. Orang-orang mana saja yang perlu datang kepada Allah untuk diselamatkan? Jawabannya adalah semua orang. Kita ketahui bahwa nenek moyang kita Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, maka kita sebagai keturunannya mewarisi dosa itu. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan, janin yang masih dalam kandungan pun juga sudah terkandung dalam benih dosa. Sehingga semua orang, baik itu kecil maupun besar, semuanya sudah berdosa karena lahir dari benih dosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, keselamatan itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Artinya tidak ada satu orang pun yang di dunia ini, kalau tidak datang kepada Allah untuk keselamatan, otomatis tidak luput dari penghukuman, karena tidak mendapatkan pengampunan dosa itu, tidak mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu, baik orang kecil, anak kecil, orang dewasa, tua atau muda, semuanya membutuhkan keselamatan itu. Kedudukan kita seperti apapun juga, kita sekaya apapun juga, kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan itu bagi kita semua, asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Percaya di sini bukan hanya sekedar ungkapan belaka, atau di KTP kita tertulis bahwa kita beragama Kristen, tidak. Tetapi percaya di sini artinya hidupnya selaras dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu seperti apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu hidup di dalam kekudusan, saling menghargai satu sama dengan yang lain, tidak menipu sana sini,
tetapi hidupnya selalu seiras sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kepada siapa mereka harus datang untuk diselamatkan. Kepada siapa, saudaraku? Yaitu kepada Yesus Kristus. Orang yang datang kepada Yesus Kristus pasti mendapatkan keselamatan itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mendapatkan keselamatan itu. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa-Ku dan tidak melalui Aku, dia tidak akan selamat. Artinya apa, saudaraku? Hanya Yesuslah yang mampu membawa kita ke surga yang kita semua nantikan saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa ciri orang yang akan diselamatkan? Apakah orang yang rajin gereja? Ataukah orang yang rajin berdoa? Dalam tanda kutip bukan berarti rajin gereja berarti bukan hal yang salah. Tidak. Tetapi terkadang orang yang rajin gereja pun juga belum tentu mendapatkan jaminan keselamatan. Why? Karena terkadang orang yang rajin ke gereja sekalipun juga masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Masih suka menjatuhkan sesamanya sendiri. Terkadang di dalam gereja pun juga bukan fokusnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita tidak heran, saudaraku, terkadang kalau kita bagi saudara yang sering melihat sosial media, terkadang pendeta lagi sementara berkhotbah pun juga ada yang bisa sementara selfie kanan, selfie kiri, selfie atas. Apa yang didapatkan ketika mendengarkan firman Tuhan? Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam beribadah adalah ketika kita memuji Tuhan, artinya itu kita sedang menyanjung nama Tuhan sungguh-sungguh. Artinya kita harus sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih sungguh. Dan di saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kesempatan di mana Allah berbicara kepada kita. Maka dari itu, kita harus menunjukkan sikap yang baik ketika Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Namun terkadang banyak hal yang kita lihat, saudaraku. Terkadang mendengarkan firman Tuhan, mengantuk, dan lain sebagainya. Bisa chattingan dengan orang lain. Di manakah bukti kalau kita percaya kepada Tuhan? Di mana penghargaan kita kepada Tuhan? Ada orang berkata yang penting hati kita. Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata bahwa dari dalam hati terpancar keluar. Kalau kita menganggap bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita yang menyelamatkan kita, di mana penghargaan? Hargailah kehadiran Tuhan. Hargailah ketika Allah sedang berbicara melalui hamba-Nya kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut adalah apa arti datang kepada Allah? Datang kepada Allah berarti menanggalkan segala sesuatu. Datang kepada Allah berarti menanggalkan segala sesuatu. Apa yang perlu kita tanggalkan? Yang pertama adalah dosa kita. Tanggalkan segala dosa. Akar pahit kebencian tinggalkan semuanya ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu engkau duduk katakan, Bapa, hari ini aku datang kepadamu hari ini. Masuklah ke dalam hatiku. Maka Dia adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus berkata bahwa, lihatlah aku mengetuk pintu. Barang siapa yang mendengarkan dan membukakan pintu, ia akan mendapati aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut adalah meninggalkan kebenaran diri sendiri. Terkadang kebenaran diri sendiri menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Menghalangi Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena terkadang menganggap diri kita lebih benar dan orang lain salah. Padahal Alkitab berkata dalam Yesaya
bahwa kebenaran manusia seperti sehelai kain yang kotor. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Terkadang kita menganggap diri kita benar, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan itu benar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Mari datang kepadanya, bawa hidupmu kepadanya, tinggalkan segala yang mengikat kehidupanmu, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk keselamatan itu sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Saya rindu mendoakan kita semua dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Angkat hatimu dan saya akan mendoakan kita semua. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur buat firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Bagi seluruh yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, problem hidup mereka. Kalau ada yang sedang sakit ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang memiliki pergumulan ya Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya saudara dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.